kita dengarkan dan kita simak bersama-sama sambutan Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo SE MBA. Waktu dan tempat kami persilakan. Wow, keren. Baju daerahnya keren-keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita muliakan Saudara Ketua Umum DPP Lemtari, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, Suhaili Hussein Datuk Mudo SH. Tepuk tangan. Yang tadi sudah memberikan pandangan, maksud dan tujuan yang tentu saja menggugah kita semua pada pagi hari ini. Kemudian Saudara Sekretaris Jenderal DPP Lemtari, Profesor Insinyur Denny Sengke, MSI, PhD. Ketua Panitia Musyawarah Adat Nasional Lemtari, Dr. Lukas Kustaryo Siahaan, SH, MH. Segenap keluarga besar Lemtari yang saya banggakan, serta para tamu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dan kesehatan sehingga dapat hadir acara pembukaan Musyawarah Adat Nasional Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau Musdatnas Lemtari. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bersama, konstitusi kita secara tegas mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum tadi ini diakui oleh negara dan ada dalam konstitusi kita. Di satu sisi rumusan pasal ini memberikan landasan konstitusional yang fundamental bagi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membuat keputusan yang pada prinsipnya justru memperkuat dan mempertegas kedudukan dan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Jadi tidak perlu khawatir dan percaya dirilah. Kemudian pada tahun 2012 misalnya, MK memutuskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Sehingga wewenang negara terhadap hutan adat tidaklah mutlak dan dibatasi oleh wewenang yang tercakup dalam hukum adat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Kehutanan, yang memasukkan hutan adat sebagai hutan negara dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap hak-hak konstitusional terhadap masyarakat adat. Jika kita runut ke belakang, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat ini bahkan sudah diatur sejak zaman Hindia Belanda, yaitu pada pasal 131 Konstitusi Hindia Belanda atau Indisch Staatregeling yang mengatakan bahwa golongan bumi putra atau pribumi berlaku hukum adatnya sendiri. Jadi Belanda justru mengakui hukum adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di tanah air kita. Demikian juga dalam perspektif global. Pengakuan dan penghormatan ini juga selaras dengan deklarasi PBB
tentang hak-hak masyarakat adat yang bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat, dan mendorong pertumbuhan adat, budaya, institusi, dan tradisi, serta penghapusan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Di sisi lain, rumusan pasal 18B ayat 2 tersebut juga memberikan ketegasan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya juga tidak dimaksudkan untuk mengingkari bentuk negara kesatuan yang telah menjadi konsensus nasional. Pengakuan dan penghormatan yang dijamin oleh konstitusi tidak memberikan alasan bagi tumbuhnya gerakan untuk merongrong keberadaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsepsi ini, beragam adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam heterogenitas bangsa bukan untuk saling diperbandingkan, apalagi dipertentangkan. Keberagaman adat istiadat dan kemajemukan budaya harus kita maknai sebagai potensi sumber daya yang memperkaya khasanah kebangsaan kita yang saling melengkapi satu sama lainnya. Lebih lanjut dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Rumusan tersebut mengisyaratkan atau menjelaskan pada kita semua bahwa identitas budaya adalah ciri khas dan jati diri bangsa yang harus kita jaga dan kita hormati. Dalam kaitan ini, penataan dan pembangunan daerah haruslah diimplementasikan dengan tetap menjaga dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Modernitas dan dinamika zaman tidak boleh menyampingkan atau mereduksi penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat. Perkembangan zaman juga justru harus dimaknai sebagai tantangan bagi kita semua untuk beradaptasi dan berinovasi tanpa mengorbankan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kecuali untuk urusan LGBT tidak ada tawar-menawar, kita harus tolak. Walaupun itu adalah produk kemajuan zaman, produk modernitas, tapi harus kita tolak. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jika konstitusi telah memberikan pengakuan dan landasan fundamental terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, lalu sejauh apa amanat konstitusi tersebut telah kita implementasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? Ini pertanyaan yang harus kita dapat jawab. Yang juga mungkin perlu dikaji lebih mendalam adalah bagaimana ketentuan konstitusi tersebut selanjutnya diterjemahkan pada berbagai aturan turunannya. Nah, jadi ketika ada undang-undang dasar, maka turunannya undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun peraturan presiden harus dapat menjelaskan atau melaksanakan implementasi daripada bunyi undang-undang dasar kita tersebut yang terkait dengan hukum adat. Saudara-saudara sekalian, ketika pengaturan mengenai masyarakat hukum adat ditransformasikan dalam bentuk peraturan daerah atau perda, di level apakah idealnya perda tersebut diterbitkan? Ini juga pertanyaan. Tentunya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikemukakan. Dan untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut tentunya dibutuhkan kecermatan dalam pemahaman dan kebijaksanaan dalam perumusannya. Kita berharap semua para penyelenggara negara di semua tingkatan dapat memahami bunyi undang-undang yang tadi saya sampaikan dan bagaimana mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk turunan peraturan-peraturan di bawahnya.
Oleh karena itu saya berharap penyelenggaraan Musdatnas Lentari pada hari ini dapat menjadi media untuk mengkaji lebih dalam dan lebih mendekatkan tataran idealisme norma hukum dalam konstitusi dengan tataran implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah bahwa bersamaan dengan penyelenggaraan Musdatnas pada hari ini juga hadir para narasumber. Tadi sudah kita dengar apa disampaikan pandangan-pandangan yang menyegarkan dari Profesor Jimli Asidiki, dan saya yakin dan percaya itu dapat menambah wawasan kita untuk menjadikan pertemuan hari ini melahirkan rumusan-rumusan yang dapat kita laksanakan di masa yang akan datang. Dan saya yakin kita akan mendapat pencerahan pada hari ini sehingga ke depan kita semua dapat memahami berbagai aspek dan dimensi mengenai masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang juga baik bagi masa depan hukum adat kita dan hak-hak tradisionalnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Adat Nasional Lentari dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Susatyo, kami mohon untuk tetap berdiri di depan. Akan disematkan baju kebesaran dari Lentari yang akan disematkan oleh Ketua Umum. Beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Bambang Susatyo. Beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Saya persilakan teman-teman untuk foto, tolong diatur yang baik.